kita mulailah. Aku pengen share juga beberapa hal yang penting mengenai stock valuation. Materi hari ini dibikin untuk newbie, jadi mohon maaf kalau kalau sangat sederhana. Kita mulai stock valuation. Sebelum itu pertanyaan nomor 1 adalah kenapa kita butuh stock valuation? Ada yang mau jawab? Biar kita tahu stok itu kemahalan atau kemurahan, ya kah? Atau menilai suatu stok itu. Nggak tahu, nggak salah aja sih. Iya, benar-benar. Jadi stock valuation itu dibutuhkan karena harga yang tercermin di market sekarang itu tidak sama dengan value daripada stok itu. Jadi kalau value-nya ternyata setelah kita hitung lebih tinggi daripada harga saat ini, maka kita bisa melakukan buy dan sebaliknya. Nah, tapi pertanyaannya kan bagaimana cara melakukannya? Nah, stock valuation process yang nomor paling atas itu ada beberapa cara. Yang paling pertama adalah harus understanding the business. By the way, ini saya ambil dari CFA 5 step ini. Yang pertama understanding the business. Bisnis ini kan lumayan luas. Yang paling pertama ini yang harus dimengerti adalah mengerti terhadap industri di mana bisnis tersebut berada dan kompetitif analisis di industri tersebut. Kenapa kita perlu mengerti? Karena kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa melakukan forecasting daripada company performance. Pertanyaan nomor 2, kenapa sih company performance kita perlu proyeksiin? Nah, karena company performance itu yang akan mendrive nilai daripada stok tersebut. Apa-apa aja yang akan mendrive nilai daripada stok itu, yang pasti adalah earning termasuk dividennya. Nah, dan kita nggak akan bisa tahu earning dividennya kalau kita nggak bisa tahu dua input paling besarnya, yaitu revenue-nya dan yang kedua adalah cost-nya. Terus kalau setelah kita melakukan forecasting company performance, maka kita harus bisa melakukan valuation model. Nah, di valuation model ini kita harus ngerti ada beberapa cara memvaluasi stok, dan masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Terus dari melakukan valuasi itu kita bisa dapat angkanya, dan di valuasi itu juga kita harus tahu bahwa itu nggak mekanikal, nggak cuma isinya cuma angka. Dan yang terakhir, kalau kita udah tahu nilainya berapa, maka kita harus mengambil tindakan tersebut, melakukan tindakan berupa buy, sell, hold, ataupun memasukkan ke dalam watch list yang kita milikin. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, lanjut. Oke. Nah, yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu yang paling penting. Kita mulai dari industri dan competitive analysis. Nah, nomor 1 yang paling penting adalah kita harus tahu industri di mana company tersebut beroperasi. Jadi misalnya Awana Citra Mulia, itu company tersebut beroperasi di level keramik. Keramik itu masuk ke dalam apa? Bahan konstruksi. Nah, habis itu dari tersebut kita harus bisa mengetahui industri sektornya apa.
Nah, untuk mengetahui industri structure dan kompetitif kompetitif di dalam industri tersebut, biasanya kita menggunakan Michael Porter Five Force Model. Ini udah lama banget framework ini, salah satu yang menurutku yang terbaik lah, dan sampai sekarang pun sepertinya masih sering digunain. Nah, terus yang nomor dua adalah kita harus tahu company tersebut posisinya di dalam industri itu gimana, apakah dia lebih bagus daripada rata-rata Anda atau enggak. Nah, biasanya kalau dia lebih bagus daripada rata-rata, dia ada beberapa alasannya lah. Bisa karena cost leadership, differentiation, atau fokus. Ada banyak alasan lainnya, tapi umumnya in general biasanya dikategorikan ke dalam 3 bagian ini. Dan yang terakhir, bagaimana company execute strategi tersebut dengan prospek untuk future execution-nya itu gimana. Nah, setelah 3 poin ini, baru setelah itu kita ngomong mengenai financial report. Nah, nomor 1, kenapa kita perlu melakukan Five Forces Model? Karena kita perlu mengetahui driver revenue dan cost di company tersebut. Dan kenapa kita perlu tahu driver itu? Karena seberapa bagus pun penjualannya, marginnya di masa lalu, itu tidak akan menjamin itu kejadian di masa mendatang. Nah, cara lihatnya itu kalau Five Forces Model ini, contohnya seperti gini nih. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah rivalry yang di tengah ini, rivalry among existing competitor. Terus habis itu bargaining power of suppliers. Di kanan bargaining power of buyers atau channel. Third, substitute product or service, dan potential new entrants. Nah, Esther makan. 5 setiap Udah itu biar aja. Setiap 5 poin ini kita harus assess seberapa mungkin kita punya 5 poin ini, kita harus assess berdasarkan seluruh informasi yang kita miliki. Nah, kenapa 5 poin ini penting? Karena beberapa industri itu sangat gampang untuk new entrants masuk. Emang kenapa kalau new entrants masuk? Kalau new entrants masuk itu pertama dia akan ngurangin market share dan dia akan ngurangin revenue-mu. Terus kalau new entrants ada, dampak lainnya adalah seluruh asumsi pertumbuhanmu yang sudah diproyeksikan itu bisa berubah drastis. Nah, terus habis itu substitute product ini bisa meliputi, bisa dalam pengertian yang benar-benar sangat mirip atau sangat luas. Dalam pengertian misalnya airline itu kan substitute produknya misalnya penerbangan itu mungkin hanya mungkin misalnya let's say lah ya, penerbangan berarti kan penerbangan dalam udara, substitute produknya mungkin transportasi jenis lainnya. Nah, misalnya melalui darat dan lain sebagainya. Nah, ini harus di-assess juga.
Misalnya restoran substitute produknya itu cukup banyak. Bisa jadi juga mungkin sekarang online itu juga substitute daripada produk tersebut. Nah, terus yang bagian kiri, oh ya, tunggu dulu. Threat of substitute of product or service ini sangat mempengaruhi di margin daripada pemain dalam industri tersebut. Makin berat atau makin banyak substitusi produk atau servisnya, maka margin di dalam industri tersebut itu relatif pasti akan semakin tertekan. Terus yang bagian kiri ini bargaining power of suppliers. Nah, bargaining power of suppliers ini termasuk seluruh faktor-faktor daripada untuk memproduksi barang atau jasa di industri tersebut. Nah, kalau dia semakin tinggi atau misalnya suppliersnya itu sangat terkonsentrasi pada tidak, pemainnya nggak begitu banyak, maka itu akan sangat mempengaruhi resiko di dalam pemain-pemain yang berada dalam industri tersebut. Contoh misalnya Awana lah ya. Awana bargaining power suppliersnya itu yang suppliersnya yang paling utama kan gas itu yang dalam konteks Indonesia itu benar-benar dikuasain oleh misalnya pemerintah. Nah, bargaining power suppliersnya itu sangat high, yang berakibat bahwa kebijakan pemerintah itu benar-benar akan mempengaruhi performance daripada company tersebut. Nah, kalau misalnya bargaining power suppliersnya high, maka company tersebut itu resikonya akan sangat tinggi. Yang aku maksud dengan resiko ini fluktuasi daripada COGS-nya salah satunya. Ataupun kalau yang parahnya mungkin bahkan bisa mengurangi jumlah daripada production-nya atau mengurangi utilisasi daripada pabrik yang dia sudah miliki. Nah, bargaining power of daripada buyers ini yang di samping kanan ini juga harus diassess. Kalau misalnya pembelinya itu pembeli dari suatu industri itu sangat terkonsentrasi, maka pemain dalam industri tersebut itu akan sangat beresiko juga. Yang dimaksud dengan terkonsentrasi itu kalau misalnya satu company dia jualnya hanya ke beberapa pihak. Misalnya yang paling misalnya ASML ya, ASML itu salah satu produsen aku suka bilang mesin cetak untuk chip. Nah, dia itu sangat terkonsentrated ngejual ke TSMC. TSMC itu yang beli alatnya dia. Nah, maka bargaining power of buyers-nya ini lumayan high. Nah, dalam beberapa majority kalau dia high, maka resikonya juga sangat besar. Contoh di Indonesia itu mungkin ada beberapa pabrik yang dia nggak produksi, misalnya penjualannya sepatu gitu, di mana dia hanya ngejual 80% misalnya ke Nike. Nah, jadi ketika Nike misalnya kena impact di China, itu impact-nya sampai ke
ke company tersebut itu cukup besar karena tiba-tiba dia harus cut pembeliannya dan penjualannya tiba-tiba bisa drop. Nah, ini juga harus di-assess. Nah, terus habis itu rivalry among existing competitors ini juga harus di-assess, terutama kita harus tahu benar industri tersebut itu naturnya itu apa? Apakah dia perfect? Apakah pasarnya itu pasar persaingan sempurna atau pasarnya oligopoli? Karena kalau semakin dia ke oligopoli, apalagi kalau dia sampai monopoli. Kalau monopoli memang kita nggak perlu akses lah ya ini. Tapi kalau dia oligopoli, mungkin cukup cukup bagus untuk investasi, untuk company tersebut melakukan investasi untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya dia dalam pasar persaingan sempurna, misalnya dia jualan misalnya trader dia jualan misalnya jualan barang sembako di suatu wilayah yang sangat luas lah. Nah, itu investasi untuk jangka panjangnya itu mungkin harus benar-benar mungkin investasi jangka panjang itu impact-nya nggak begitu besar compare dengan bagaimana dia memanage siapa distributornya, memanage cost-nya karena keuntungan, karena dia nggak bisa setting harga penjualan. Nah, 5 poin ini harus dilakukan analisa, karena kalau ada yang kelewatan atau misalnya ada suatu hal yang kita nggak analisa dan itu penting, akibatnya adalah proyeksi daripada revenue atau cost yang kita bikin di masa mendatang itu bisa bermasalah. Dan kalau yang aku maksud bermasalah, kita bisa memproyeksi terlalu tinggi untuk penjualan, sedangkan sebenarnya penjualannya itu tidak bertumbuh karena misalnya potensi pemain baru itu di masa mendatang, potential of new entrants itu sangat tinggi, dan ketika new entrants masuk, revenue-nya akan jatuh atau marginnya akan terkompres, akibatnya adalah net income-nya akan menurun, akibatnya adalah earning-nya atau dividen yang akan dibagikan di masa mendatang itu nilainya akan tidak setinggi yang kita prediksikan. Dan satu lagi, di ekonomi itu dia mengenal namanya cost of competitive market. Jadi kalau suatu industri itu keuntungannya sangat tinggi, umumnya akan banyak pemain baru yang masuk ke dalam industri tersebut. Nah, itulah sebabnya ketika melakukan valuasi, hal-hal seperti threats of new entrants misalnya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita nggak bisa terlalu optimis terhadap suatu industri itu akan tetap pemainnya itu aja, atau suatu industri yang keuntungannya sangat besar itu dia akan tetap besar, karena kalau enggak maksudku saya itu selalu percaya kalau suatu industri itu tidak mungkin dia bisa memiliki abnormal return atau earningnya itu sangat-sangat tinggi selama bertahun-tahun, kecuali dia memiliki alasan yang sangat kuat. Dan umumnya industri itu pasti akan ada new entrants-nya, hampir semuanya. Kecuali ASML atau Arwana ya? Enggak lah, ASML pun pasti akan ada, itu Canon tuh udah mulai itu.
Lai, ada yang nanya itu boleh diinterupsi dulu nggak tuh? Boleh, boleh, boleh. Kalau nanya pakai Eh, suara aja ya. ah, Aku nggak bisa iya, bacain. dia jadi buat yang ngetik-ngetik, ini Lai Christian ini nggak ngecek chat, jadi nanyanya harus lewat video, ya lewat Oh, podcastnya. Oke, silakan siapa tadi? Henry. Henry, tadi pertanyaannya tanya aja coba. Analisanya Porter ini itu sebenarnya suaranya lebih besar. analisa Porter ini tuh pakai kuali atau kuantitatif ya Pak ya? Karena seingat saya tuh pada akhirnya kita pengen lihat kayak tarik ada antara vertikal sama horizontal itu lebih kuat mana gitu. Gimana? Sorry, suaranya keputus. Dia tanya apakah Porter's Five Forces model ini termasuk analisis kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Jawabannya kualitatif, tapi dari kualitatif ini nanti akan diturunkan masuk ke dalam kuantitatif. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya trends of new entrants-nya tinggi, kita nggak bisa mengasumsikan misalnya revenue yang bertumbuh dengan sangat cepat, itu akan tetap bertumbuh sangat cepat untuk misalnya setahun mendatang, 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang. Kita harus mengasumsikan bahwa revenue tersebut itu akan pertumbuhannya akan menurun, walaupun market yang belum di untap-nya masih besar ya. Kenapa? Karena alasannya akan ada pemain-pemain baru yang akan masuk. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan tetap tinggi. Jadi jawabannya adalah ini adalah analisa kualitatif yang akan mempengaruhi kuantitatif yang kita bikin. Gimana Henry? Puas atau belum puas? Lihat nanti di selanjutnya dulu ya. Oke. Nah, SWOT itu penting juga, tapi itu analisa lebih kepada company tersebut, bukan di level industrinya. Coba bentar itu kayaknya menarik itu SWOT itu tadi ya gimana? Porter ini dia menganalisa di level industrinya, dia nggak menganalisa di level company. Ya. Bukan di level company. Ya. Oke, ini menarik nih. Banyak yang nggak tahu nih. Jadi Porter itu dia menganalisa di level industrinya. Makanya di bagian kiri ini benar-benar dia menganalisa airline industry. Ini by the way ini yang Michael Porter sendiri bikin nih. Iya. Oke, jadi kalau SWOT itu memang hanya fokus ke satu perusahaan itu sendiri gitu kan, apa kelebihannya, kekurangannya, apa opportunity-nya segala macam. Sedangkan Porter Five Forces ini melihat dari industrinya, jadi kita harus analisis industrinya juga, tidak hanya terbatas ke perusahaannya gitu ya? Iya benar. Oke, bagus ini. Lanjut lah. Ada pertanyaan lainnya? Nah jadi dalam menggather informasi ketika melakukan analisa itu harus di mapping masuk ke dalam ke dalam suatu framework tertentu, dan untuk industri analisisnya terutama ya, dan Five Forces Porter ini lumayan oke untuk hal tersebut. Ada banyak sih, tapi kayaknya ini yang paling sering dipakai dan cukup komprehensif even sampai sekarang. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Oke, ini selanjutnya ini adalah mengenai strategi-strategi ini sebenarnya udah di level company-nya. Tapi ini ada hubungannya dengan industry 5 force modelnya. Jadi umumnya kalau suatu company itu misalnya nih ROI-nya itu sangat tinggi, itu pasti ada alasannya. Maksudnya ada alasannya adalah kenapa company tersebut bisa memiliki ROI sangat tinggi itu tidak terjadi secara otomatis, dan umumnya ROI yang sangat tinggi itu akan pasti biasanya ya akan pasti ditarik kembali ke
ke level rata-rata di industri tersebut sesuai dengan tingkat risiko di industri tersebut. Kenapa begitu? Karena itu adalah nature daripada ekonomi itu sendiri. Kecuali dia memiliki suatu competitive advantage yang sangat tinggi. Nah, dan kalau mau melakukan suatu valuasi, harap selalu diingat bahwa ROI yang sangat tinggi itu tidak akan bertahan lama, dan kecuali kita bisa tahu kenapa sih dia bisa lebih memiliki ROI tersebut, dan kita tahu strategi kedepannya. Mungkin biasanya strategi itu tidak dijabarkan di mana-mana, by the way, karena itu konfidensial. Jadi harus lihat sendiri, harus baca sendiri, terus habis itu harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam di dalam suatu industri tersebut. Nah, mau nanya, itu ROI itu I atau E ya? Biar clear aja nih. E. Oke, ROE berarti. Oke. Nah, return on equity. Nah, biasanya karena dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, cost leadership strategy. Yang kedua, differentiation strategy atau focus strategy. Jadi, either dia memiliki keunggulan di dalam cost, khususnya kalau dalam industrinya itu berada di perfect competition, maka cost leadership mungkin lebih tepat untuk untuk pemain-pemain perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Terus differentiation strategy, lu bikin sesuatu produk atau service yang berbeda, tapi harus ingat berbeda itu bukan hanya sekedar berbeda, karena berbedamu itu yang sekarang mungkin sangat berbeda nih 1 tahun pertama, tapi kemudian tahun kedua orang lain akan bisa masuk, akan replicate. Jadi harus benar-benar dipikirkan differentiation strateginya itu apa, dan habis itu kenapa bisa bertahan lama. Biasanya sih meliputi, untuk supaya dia bisa bertahan lama, dia harus masuk di seluruh unsur operasional perusahaan, bukan mulai daripada misalnya untuk mempertahankan differentiation strategi ini, dia harus membuild seluruh kapasitas organisasinya untuk men-serve yang unik produk atau proposisi yang diberikan itu. Kayak gitu. Mungkin SDM-nya dia rekrut, misalnya dari SDM-nya dia harus, misalnya BRI lah ya, BRI paling kelihatan masalahnya. BRI misalnya itu dia rekrut SDM pun itu yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam, misalnya dalam suatu wilayah tertentu yang ingin dia sasar. Kenapa begitu? Karena kalau dia nggak melakukan itu, maka kompetitor lain mungkin akan dengan sangat cepat mereplikasi unik atau unik produk atau unik jasa yang dia berikan, kayak gitu. Terus fokus strategi lebih kepada dia men-serve mungkin suatu pasar yang sangat spesifik atau sangat niche.